Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Melania Sdian dengan NPM 023 12 40 65 dari kelas 4D Bisnis Digital akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ula- eh, evaluasi tengah semester mata kuliah Marketing Communication. Branding saya pilih itu ada Love and Flair. Jadi Love and Flare itu tahun berdirinya itu September 2014. Pendirinya itu ada dua, ada Emil Jaulis sama Dewi Purwati. Filosofinya itu desain yang berkelas dan dibuat dengan penuh pertimbangan. Dan fokusnya itu sebagai multi-brand fashion yang mengkurasi merek-merek fashion lokal Indonesia untuk perempuan modern. Dan mereka itu memiliki 4 toko fisik resmi, yaitu di Plaza Indonesia, By the City, sama Astra Distrik 8, dan Plaza Senayan. Lalu selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama itu ada geografis. Fokusnya itu Indonesia, terutama pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Untuk distribusinya, dia itu omnichannel, jadi ada online dan juga offline store. Untuk online-nya itu melalui website, untuk offline store-nya itu ada di mall, ada di 4 tempat. Untuk targetnya, area urban dengan akses fashion dan tren tinggi. Lalu ada demografis, yang pertama itu gendernya itu dia pasti perempuan, karena fokusnya itu di fashion untuk perempuan. Usianya itu 18 sampai 35 tahun. Untuk pendapatannya itu menengah sampai menengah ke atas. Untuk statusnya mahasiswa, pekerja muda, sosial aktif umum. Lalu selanjutnya ada perilaku sering belanja online, terus tertarik promo dan juga diskon, kayak provider terlihat di website. Lalu membelinya itu berdasarkan style sama usia. Lalu ada psikografis, untuk gaya hidupnya itu aktif bersosialisasi, menyukai acara brunch, pesta pernikahan, dan liburan. Untuk kepribadiannya itu percaya diri, ekspresif, dan sangat peduli dengan cerita diri di media sosial. Kayak dia tuh anaknya Instagramable banget kayak gitu. Terus nilainya itu menghargai estetika, kurasi yang unik, dan merasa bahwa pakaian adalah bentuk self-reward. Lalu selanjutnya ada unique selling point atau USP. Di sini tuh ada 4. Yang pertama ada quality atau key. Itu tuh produk Love and Care-nya itu dikurasi sehingga hanya item dengan desain stylish dan kualitas baik yang ditawarkan. Jadi mereka itu menjaga konsistensi dan image brand di mata para pembeli. Lalu yang kedua ada speed atau S. Love and Care itu mudah diakses melalui online dengan dan juga offline. Jadi dia itu omnichannel. Kalau online itu dia di website. Kalau misalkan offline itu ada di mall, jadi 4 tempat. Konsumen itu jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat menemukan produk yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada price atau P. Harganya itu berada di antara menengah sampai menengah ke atas, dan itu tuh sebanding dengan kualitas serta desain yang ada. Jadi konsumen itu mendapatkan value yang sesuai dengan harganya. Lalu yang keempat itu ada service excellent atau ST. Dia itu memberikan pelayanan yang responsif, pengalaman belanja yang nyaman, ditambah dengan inspirasi styling untuk membantu konsumen tampil lebih percaya diri. Lalu selanjutnya ada Thames, Sam, Som, kualitatif to kuantitatif. Yang pertama itu ada total addressable market, yaitu seluruh potensi pasar fashion wanita di Indonesia dengan estimasi sekitar 31,2 triliun per bulan, dan itu untuk brand Love and Flare-nya aja. Terus ada serviceable available market,
yaitu bagian pasar yang sesuai dengan target Love and Flare, yaitu wanita usia 8 sampai 35 tahun di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dengan kelas menengah ke atas. Nilai pasarnya itu di angka 8,1 sampai 10,9 triliun per bulan. Lalu ada serviceable, obtainability market, yaitu market yang secara realistis bisa dikuasai oleh Love and Flare dengan estimasi sekitar 81,9 sampai 109,2 juta per bulan. Lalu ada marketing mix. Di sini saya pakai yang 7P, ada product, price, place, promotion, people, process, sama physical evidence. Yang pertama ada produk. Produknya itu dia ada 5. Yang pertama ada pakaian utama. Pakaian utama itu ada kayak dress, ada blouse, shirt, terus ada skirt, short, pants, dan lain-lain. Lalu ada pakaian khusus. Pakaian khususnya itu dia ada 2, ada intimates sama swimwear. Lalu ada alas kaki, dia ada shoes hanya untuk wanita, kayak flat shoes gitu. Terus ada tas, tasnya itu tas yang bukan backpack, tapi yang model sling bag gitu. Lalu ada aksesoris atau pelengkap gaya. Untuk lalu selanjutnya ada price. Price-nya itu ada di harga 299 atau 300 sampai 3,3 juta ke atasnya itu targetnya itu untuk menengah sampai menengah ke atas. Terus ada promotion. Untuk promotionnya itu yang dilakukan oleh Love and Flare itu ada melalui sosial media, ada melalui Instagram dan juga TikTok. Terus ada campaign yang memberikan inspirasi outfit kepada pelanggan. Terus ada kolaborasi dengan desainer dan juga kreator. Terus ada promo campaign itu kayak sale, bundling. Terus ada people. People-nya ini ada fashion stylist and crafter. Terus ada customer service atau personalization experience. Lalu ada influencer dan fashion community. Untuk proses ada isi online shopping experience. Jadi ketika beli itu mereka mudah gitu membelinya, nggak sulit. Terus ada kurasi produk, jadi jadi brandnya itu menyaring produk-produk yang ada secara selektif sesuai dengan eh, apa yang mereka mau gitu. Lalu ada omnichannel. Omnichannelnya ini jadi online dan juga offline store. Online-nya di website dan offline store-nya di toko fisik langsung yang ada di mall. Terus ada physical evidence. Itu tuh eh, ada di websitenya itu eksotik. Jadi bukti fisik brand itu terlihat dari tampilan website yang clean dan estetik yang bisa diakses eh, Google, di handphone dan di smartphone dan lain-lain. Terus konsep tokonya itu yang premium dan minimalis, terus packagingnya tuh rapi dan juga branded. Semua elemen itu membantu memperkuat citra brand sebagai fashion brand yang elegan dan eksklusif. 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 Lalu selanjutnya ada promotion mix. Eh, saya memilih video ini yang ada di Instagramnya Love and Flare. Ya. Kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya itu unik. Promosinya tuh termasuk dalam promotion mix digital marketing, khususnya sosial media marketing melalui Instagram Reels, karena Gen Z itu kan suka banget sama video-video yang singkat. Jadi menurut saya ini tuh cocok banget untuk para Gen Z. Jadi videonya tuh nggak boring, nggak bosen, karena tipe video yang cepat gitu. Terus promosinya ini menarik karena menggunakan visual video pendek yang mudah dipahami, mengikuti tren, serta dikemas secara soft selling sehingga lebih engaging dan berpotensi viral, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada type of collaborate. Yang pertama ini ada blogging content. Jadi saya ambil ini videonya dari YouTube. Jadi mereka tuh lagi melakukan promosi eh, promosi yang ada di Plaza Indonesia kayak Fashion Week gitu yang em, yang ada
yang ada di Plaza Indonesia pada tahun 2025. Videonya itu termasuk blocking konten karena selama acaranya itu berlangsung promosi fokuskan sepenuhnya pada brand Love and Flame karena padanya brand lain. Kontennya bersifat monopoli dan ditampilkan berulang sehingga memberikan exposure penuh kepada brand dan membuat biaya jenis konten ini cenderung lebih mahal. Lalu yang kedua ini ada built-in content atau product knowledge. Saya pilih videonya ini di TikToknya Love and Flare. Menurut saya eh, kenapa bisa masuk ke dalam product knowledge? Karena produk yang ditampilkan itu dijelaskan oleh talentnya atau influencernya, baik dari segi model, styling, maupun keunggulan. Hal itu menunjukkan bahwa konten yang bersifat eksplisit karena terdapat penyampaian informasi produk secara langsung kepada audiens. Lalu yang terakhir, ini tuh ada product placement usage. Ini juga saya pilih dari TikToknya Love and Flare. Jadi video tersebut tuh kayak mereka lagi ngadain party. Em, Kenapa saya masukin ke dalam product placement usage? Karena ditampilkan itu secara visual dalam bentuk outfit yang digunakan oleh talent, sehingga termasuk ke dalam product placement. Selain itu, produk yang dipakai secara aktif dan dalam aktivitas itu seperti di jalan atau saling mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu. Atau itu termasuk ke dalam produk usage. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.